Halo guys, kita sekarang lagi live di Kemayoran. Jadi kita di Indonesia International Motor Show yang ke-2024. Kenapa kita kesini? Karena kita penasaran banget nih. Dari kemarin tuh orang heboh banget ngomongin BYD yang berhasil mengalahkan Tesla. Wah, orang-orang jadi pada hot dong. Jadi penasaran yuk, kita langsung cek aja sekarang. Kita datengin tuh, kebetulan si BYD ternyata buka booth nih di sini. Kita cek satu-satu produknya yang masuk ke Indonesia itu kayak apa sih? Apakah benar-benar sebagus itu, sekeren itu? So kalau lo penasaran jangan skip video ini and let's check this out. Sekarang kita udah lagi berada di booth-nya BYD. Ini booth yang paling keren menurut gue ya sepanjang IMS ini. Karena satu-satunya booth yang paling canggih dan futuristis. Jadi lo bisa lihat semua mobil di sini tidak ada yang pakai bensin kayak mobil-mobil di sana kiri kanan zaman dinosaurus, purbakala lah. Ini baru oke lah. Sahamnya yang punya Warren Buffett. Banyak yang nggak tahu. Jadi ini salah satu anak perusahaan yang diinvest oleh Warren Buffett. Langsung kita cek yuk, ada 3 mobil yang dibawa. Ada satu sih Denza, tapi nggak dijual tuh. Di sini cuma ada 3. Yang paling murah ada BYD Dolphin, di atasnya ada Atto 3, Atto 3, dan yang terakhir ada BYD Seal. Ini yang di belakang nih, yang sedan. Kalau lo penasaran, kita cek yuk. Buat investor mana sih yang paling untung dan paling cuan ya? Naik mobil yang mana? Oke guys, jadi salah satu rahasia kenapa BYD bisa murah banget harganya, apalagi kalau lo bandingin sama merek-merek Amerika, sama-sama mobil listrik tapi lebih murah. Karena semua dia bikin integrasinya itu vertikal. Artinya apa? Semua in-house, dia bikin DW. Dan lu lihat sendiri di sini ini ada baterainya. Baterainya di bawah dibikin sekujur sasis. Jadi mobil BYD ini mungkin satu-satunya saat ini ya, detik ini ya, yang bisa melakukan full in-house building mobilnya itu, listriknya itu, baterainya itu ditempel di sekujur sasisnya. Nanti kita lihat di belakang, di dalam, lu bisa lihat ini semua sasisnya itu ditempelin sama baterai-baterainya. Jadi mereka memanfaatkan semaksimal mungkin ruangan ya. Makanya mobil BYD kalau lu lihat space-nya itu jauh lebih luas lah dibandingkan mobil listrik pada umumnya. Oke, sekarang kita di mobil yang pertama namanya BYD Dolphin. Oh, ini buat ngecasnya guys. Jadi di samping sebelah kanan ya. Bagian depan sisi sebelah kanan ini agak beda dengan kalau lu lihat tadi di situ ada seal Omoda. Omoda di tengah. Jadi Cherry casnya di tengah. Dia depan sebelah kanan. Ini ada kelemahan sebenarnya. Jadi ketika lu ngisi nanti di pom bensin SPKLU itu, lu harus tahu tiangnya di sebelah mana nih. Sebelah kiri kah, di sebelah kanan kah, kayak lu ngisi bensin. Colok tiangnya sebelah sana. Casnya di sini, kan nggak enak. Tapi kalau yang di depan, menurut gua jauh lebih oke. Lu tinggal masukin mobil, terus lu cas. Jauh lebih oke. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke mobilnya nih. Jadi lu bisa lihat mobilnya lebih tinggi gua dibanding mobilnya ya. Kalau kita goyang-goyang, goyang-goyang juga mobilnya. Jadi ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Coba kita masuk, muat nggak? Wih, keren nih guys. Asli, keren. Keren banget. Ada tombolnya buat ganti gigi, buat mundur. Terus kita bisa lihat ini apa ya? Gua nggak... Ini aneh, ini kayak di salon lah ya. Jadi di sini ada hair dryer sebelah kanan, keluar AC. Ini mungkin speaker. Ini hair dryer juga, ada hair dryer, speaker. Ini bentuknya kayak pesawat alien guys. Dan warna-warni ya, warna pink, orange. Bingung warna-warnanya lebih ke cewek. Jadi mungkin mobil ini khusus buat lu yang agak-agak hombreng atau lu cewek lah ya, lu bisa lah mungkin naik mobil ini lah. Atau mungkin anak-anak yang masih bocah-bocah lah ya, SMP, SMA gitu, mau cari mobil yang bisa buat main. Ini ada tatakan nih buat taruh makeup nih. Jadi taruh bedak, makeup, eyelash. Lu bisa taruh di sini lipstick semua. Ini cocok lah buat cewek. Ini setirnya bisa diatur nggak? Setirnya nggak bisa diatur, nggak apa-apa. Yang penting apa?
Yang penting mobil ini bannya ada 4 guys, itu dulu. Menarik. Dan yang gue suka sih ini. Lo bisa lihat nih gue mau keluar, kepala gue kejepit. Jadi mobil ini safety nih menurut gue nih. Kalau lo turun, lo nggak buru-buru turun, nanti lo kesamber orang. Lo mau turun, kejepit kepala gue. Jadi lo nunduk dulu, baru lo turun. Lebih safety lah, lo lihat kiri kanan. Mungkin sedikit, gue nggak masalah ya dengan pink-pink, warnanya begini. Ya unik lah, ini kayak naik bom-bom car lah jadinya lah ya. Cuman yang gue masalah gini, buka tutup pintunya pakai begini guys. Artinya apa? Ketika orang mau tutup, kayak gue nih, nggak kepegang ini atau jauh misalkan, dia tarik ini nih, lama-lama bisa patah nih. Kan plastik. Modelnya ini membuat kita jadi tergoda buat narik. Padahal fungsinya bukan buat buka tutup pintu dong, ini cuma buat apa? Engselnya itu dimainin dari sini, tapi narik tetap harus di sini dong. Ini menurut gua agak bahaya nih. Ya overall enak, atapnya juga bolong. Jadi kalau lu naik mobil yang model begini, atap bolong begini, gampang kalau mau kena kanker kulit guys. Oke. Menarik tapi bukan untuk gua ya. Mungkin ini buat orang-orang yang badannya ramping, yang kecil-kecil. Oh, tapi kursi belakang katanya nyaman guys. Kita coba yuk. Ini settingan kursi depannya kursi gua ya, jadi jauh ke belakang. Oh iya nyaman. Ini nyaman banget. Ini nyaman banget dibanding Honda HR-V yang harganya sama-sama 400 juta ya. Dirancang buat Grab car kali ini. Ini jauh lebih nyaman. Ini kalau mau nge-Grab, gua saranin pakai ini nih. Lo teman-teman yang mau buka Grab car atau Go-Car, mendingan pakai ini, jauh lebih nyaman buat penumpang di belakang. Ini oke. Ini oke ini. Ini rekomen. Ini nyaman banget. Ini asli nyaman banget. Nah ini kaki aman. Nih gue mau bagian yang lu harus lihat guys. Lu lihat di sini ya. Ada nggak lu lihat garis-garis las? Manis ada satu yang di las. Ya. Tapi relatif mulus lah. Menurut gue ya. Nanti kita bandingin sama mobil lain ya. Oh nyaman banget. Gue kaget. Kelebihan mobil ini bannya ada 4, ada hair dryer di dalam. Terus kursi belakangnya sangat nyaman. Ini di luar dugaan. Biasanya mobil-mobil cebol begini nggak ada yang nyaman. Sakit pinggang semua. Tapi kalau yang ini pengecualian. Gue badannya besar ya guys ya. Tinggi gue di atas 175, berat di atas cepek. Dan naik ini duduk di belakang sangat nyaman untuk orang segede gue pun. Ini cocok nih kalau lo mau nge-Grab nih, apa nge-Go-Car nih. Gue rekomen lah, sangat nyaman banget. Oke. Oh ya, jadi lu bisa lihat nih nggak ada pencetan ya, jadi masih manual, lu bisa tarik sendiri. Ya, kayaknya naruh stick golf juga nggak masuk sini, nggak usah di-review deh. Ya belakangnya ya apa sih yang lu harapkan ya dari mobil yang bentuknya kecil ya apa adanya lah. Tapi buat naruh 2 koper masih bisa nih. Oke guys, sekarang kita di depan BYD Atto 3. Oke guys, sekarang kita cek yuk dalamnya gimana ya. Oh ini enak nih, ini masih tradisional nih. Lu bisa tarik buka di sini dan masih ada lubang kuncinya. Jadi kalau hilang kartu akses lo atau apa gitu ya, nggak usah khawatir lah, karena masih ada lubang kuncinya nih. Oke, ini langsung feel-nya berasa beda banget guys. Ini feel-nya langsung kayak naik pesawat tempur. Kenapa? Karena transmisinya lu bisa lihat di sini keren banget ya, bisa maju mundur, kayak naik pesawat jet. Jadi ini benar-benar kayak naik pesawat jet guys. Feel-nya begitu ya. Terus kalau lu lihat AC-nya beda sama tadi kayak hair dryer ya. Tapi kalau ini bentuknya kayak apa ya? Kayak turbin ya, mungkin bisa dibilang. Mirip turbin pesawat dibikin. Jadi bisa flipping nih. Desainnya agak unik lah, nyeleneh lah. Tapi ya keren. Menurut gua sih kalau laki-laki mungkin lebih milih inilah dibanding yang tadi ya, BYD Dolphin ya. Ini juga lebih roomy, ruangannya lebih ada. Desainnya kayak lu kursi gamer. Desainnya kayak bener-bener lu seorang gamer sejati gitu. Ini cocok lah nih buat teman-teman mahasiswa
yang masih muda. Dan kelebihannya apa yang paling gue suka? Ada gitarnya guys. Sorry, maksud gue ada bass. Ini nggak ada di mobil lain nih. Lalu ini apa ya? Oh, ini buat buka pintu. Coba kita tes. Jadi buka pintunya lagi-lagi ya, ini kayak lu naik pesawat. Cari buka pintunya begini guys. Bukan di ya. Ini enggak, ini dari atas ke bawah. Ini kita coba ya. Nih. Tarik. Keren ya. Ini kayak yang emas ya. Yang emas atau turbin lah, ini lebih kayaknya jet engine ya. Nah, inilah di sini nih. Desainnya ini agak unik sih. Gue jujur lebih senang inilah kalau lihat ini ya, walaupun warna-warnanya agak beda ya. Nah, lu juga bisa lihat ini rapi nih. Dari atas ke bawah. Sangat susah buat cari titik-titik las di mobil ini. Dan menurut gue itu lebih aman mobil yang begitu karena kalau mobil banyak las-lasan artinya kan besinya aslinya misah. Tapi disambung, makanya harus dilas. Dibandingkan besi yang langsung satu penampang luas ya lebih kuat inilah dibanding yang dilas-las ya. Kalau menurut gue sih begitu. Jadi ini rapi banget ini, lu bisa lihat. Ya selebihnya ya normal lah mobil pada umumnya. Ada layarnya ada 2, bisa muter. Keren. Vertikal, itu ciri khasnya BYD sih. Ada layar vertikal, ada horizontal, landscape sama portrait. Atasnya bolong. Again ya, gue bukan fans berat mobil yang atapnya bolong. Jadi gue nggak terlalu tertarik lah dengan fitur ini. Kenapa? Ya karena Indonesia panas banget. Dan semua orang yang gue kenal, ya mau mobil Alphard kek, atau mau mobil sport kek, atau apa ya, semua yang pakai panoramic roof atau sunroof, ujung-ujungnya juga bocor gitu loh. Jadi ya jadi nambah PR lah. Dan gue juga nggak suka sinar matahari itu bisa nembus. Walaupun dia bilang ini pakai kacanya digelepin, tapi ya lu asal tahu ya, sinar matahari itu bukan cuma buat lu menghalang sinarnya, tapi mereka ada sinar UV yang nggak kelihatan mata, UVA, UVB, dan itu tetap tembus ke dalam. Jadi menurut gue ngeri kalau naik mobil yang atapnya bolong, itu gue ngeri. Apalagi di Indonesia ya, mataharinya kuat banget, jadi mungkin lebih cocok kalau di Eropa lah. Tapi so far gue suka mobilnya, desainnya lucu, kayak naik keong emas, bener-bener kayak keong ini. Tapi model tengahnya kayak pesawat jet. Oke lah, oke. Ah, ini rekomen nih buat cowok. Ini cowok banget ya, modelnya itu cowok banget. Belakangnya cek yuk. Oke, kita duduk. Cukup nyaman. Tapi jujur, lebih nyaman Dolphin bagian belakangnya. Untuk orang yang duduk di bagian belakang ya, lebih nyaman Dolphin. Ini agak lebih tinggi. Dan dia desainnya juga lebih tegak. Lebih tegak sedikit dibanding Dolphin. Makanya mau gue bilang kalau lo mau nge-go-car atau jadi grab car, lebih cocok Dolphin lah dibanding Atto 3. Bagian belakang udah otomatis. Jadi ya butuh 5 detik buat buka sempurna. Kapasitas belakangnya lebih gede dibanding si Dolphin. Ini kayaknya stick golf masih masuk nih. Kayaknya masih masuk nih. Harusnya masih masuk. Iya ya, lebih besar nih. Tapi ya mobil begini apa yang lo harapkan ya? Lo nggak bisa bawa barang-barang banyak-banyak juga toh. Tapi lebih besar ding. Ini bagian belakangnya lebih besar dibanding HR-V nih. Mungkin setara CR-V nih bagian belakangnya nih. Ya agak lebih susah guys. Jadi kemungkinan desain settingan shock breaker-nya juga lebih kaku, lebih sporty ya. Dan kemungkinan bisa lebih stabil juga. Itu IMS Kemayoran ini produk paling keren dan semua orang nanti-nantikan itu adalah BYD Seal. Jauh lebih keren. Lu bisa lihat nih, dari pintu depannya aja udah beda ya.
Tadi lu masih inget pas kita ngeliat BYD yang Dolphin, terus terakhir BYD Atto 3 masih ada kuncinya. Nah kalau ini enggak, dia langsung modelnya tombol, bisa menghilang, mulus permukaannya. Lu mau buka lagi, baru dia keluar lagi. Jadi kalau lihat tarikannya juga dari luar, tampilan udah jauh betul-betul berbeda ya. Bahkan dari situ aja lu bisa lihat cara buka pintunya pun dibedakan dari segi seal, Dolphin, dan satu lagi Atto 3 semuanya beda. Tapi dari tiga-tiga itu yang paling keren ini sih cara buka pintu. Nah, cuman ada satu beda nih. Ingat nggak tadi ya, kalau kita buka pintu sebelahnya langsung ada tempat buat nyolok. Ini juga nyolok di sini. Nggak bisa guys. Kenapa? Karena ini paling beda sendiri. Semua mobil BYD di depan bagian kanan untuk ngecas listriknya. Tapi kalau ini ternyata ngecasnya ada di ya, ternyata buat BYD ngecasnya ada di bagian belakang kayak mobil bensin pada umumnya. Jadi aneh. Ya, memang aneh. Gue juga bingung kenapa dia taruh di belakang ya. Yang lain pada taruhnya di depan kanan. Ya, suka-suka BYD lah dia bikin. Jadi mulai cara buka pintunya beda. Lu lihat juga tampilan visual ya udah pasti beda lah ya. Tapi colokan juga beda. Artinya lu udah bisa berasumsi bagian dalamnya itu juga jauh berbeda dengan model-model yang lain. Yuk kita langsung cek bagian dalamnya. Muat guys, tolong. Gimana nih? Gak bisa masuk nih gua. Murin om bisa. Oh ini gaya nyetirnya agak beda nih kayaknya. Harus disetting dulu. Oke. Gimana om? Enak pak? Enak, Nyaman? bisa tidur. Bisa tidur ke belakang? Oke, jadi lu dapet feel-nya beda. Kalau yang tadi itu feel-nya kayak naik mobil anak muda. Kalau yang ini jauh lebih elegan ya desainnya ya. Gelap, nggak banyak main-main warna, setirnya juga enak, elegan, simple. Transmisinya juga simple, nggak ada jet engine, nggak ada hair dryer, nggak ada turbin, nggak ada gitar juga di sini, bass. Tapi ini masih plastik. Kenapa plastik ya? Sudahlah mobil harga 600 juta sebagus ini, udah bagus kok. Nah ini lu bisa lihat ya, mulus ya, seksi ya. Lihat nih, mulus. Susah menemukan titik-titik kelasnya. Kalau di mata gue lihat bisa lihat sekilas ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik kelas, ada 5. Tapi rapi. Lu bisa bilang ini rapi. Mulus lah. Bodinya mulus. Jadi mungkin kita ketemu nih kelemahan mobil ini guys. I'm sorry, gue dari tadi muji-muji mobilnya bagus banget. Isofix udah ada di depan lagi. Apa boleh taruh bayi di depan ya? Tapi ini udah Isofix. Terus ada wireless charging, di tengahnya juga enak. Tampilannya juga jauh lebih keren, simple, futuristis. Tapi menurut gua yang gua nggak sukai ada di mobil ini apa? Atasnya kayak akuarium. Jadi sinar matahari langsung direct masuk ke sini, lu langsung jadi di oven ya. Udah harganya murah, kecepatannya tinggi, modelnya juga keren, canggih. Cuma ya dapat bonus sinar matahari langsung masuk memanggang lu, itu aja sih. Oke. Tapi overall gue happy sih, gue senang sih menurut gue dengan harga segini. Ini oke lah, sebagai yang nyetir ya, oke lah feel-nya. 11-12 dengan Camry lah menurut gue ya. Nuansanya 11-12 sama Camry dari sisi bagian dalam. Nah, satu yang kita belum coba, duduk sebagai penumpang. Enak nggak ya? Yuk kita tes. Oke. Oh, ya bisa dibilang nyaman. Nyaman, tapi masih lebih nyaman Dolphin. Jadi kalau bisa dibilang sebagai penumpang belakang paling nyaman itu Dolphin menurut gua. Kedua itu Seal, ketiga itu baru Atto 3 ya. Atto 3 paling nggak nyaman duduk di belakang. Ini lebih nyaman nih dibanding Atto 3 nih. Tapi tetap yang paling nyaman BYD Dolphin ya. Kalau lu badannya gede dan tinggi, duduk di belakang ini jauh lebih nyaman, jauh lebih empuk kalau lu pakai si Dolphin. Baru yang kedua si Seal inilah. Selebihnya ya nggak ada, selebihnya ya lu bonus matahari aja kena panggang lu langsung direct.
nggak bisa ditutup. Ini udah nggak ada harapan nih, lu nggak bisa ngindar nih. Nggak ada yang tirainya juga nggak ada. Aduh. Oke guys, sekarang kita mau review bagian belakangnya. Jadi kalau lu lihat desain pantatnya, ya cukup oke lah. Tetap lebih oke yang di Ioniq 6 sih, kalau bagian belakang ya. Bagian depan lebih keren ini. Cuman yang gue suka adalah dia menyembunyikan tombol buat ngebuka bagian belakangnya ini, bonetnya ini. Jadi kalau lu lihat, bukanya gampang. Bukan pakai kaki ya, tapi lu bisa pakai lutut. Nggak bisa guys. Nah, jadi ini fitur canggih nih. Bisa buka pakai bukan touchscreen, tapi leg screen. Luar biasa nih. Oh, dan ini lebih besar ya, jauh lebih besar dibanding lu pakai apa namanya yang tadi ya. Ini bisa masuk nih stick golf, koper ukuran besar bisa masuk 4 lah. Masih bisa masuk 4 koper. Aneh ya, padahal sedan ya, tapi luas loh. Oh, tadi ada yang ketawa-ketawa tuh, mbaknya sampai ketawa. Tapi gue beneran, yang tadi gue bilang, namanya leg screen. Jadi lu bukanya bukan pakai jari. Karena gini, lu harus bayangkan gini. Desain itu harus intuitif. So, ketika lu bawa, atau naik mobil begini ya, lu bayangkan lu lagi bawa koper. Atau lu bayangkan lu lagi belanja, bawa kardus. Isinya barang belanjaan lu. Lu mau taruh ke sini. Gimana caranya lu taruh? Kan nggak bisa. Mau buka juga susah. Tapi tenang, BYD menemukan teknologi revolusioner menggunakan lutut lu untuk buka bagasinya. Luar biasa guys. Penemuan dunia yang ke-7 nih. Lu tinggal taruh kan. Pinter nggak? Pinter menurut gua sih. Keren-keren. Leg screen hanya ada di BYD. Jadi jangan lupa ya beli mobil ini karena lu bisa pakai lutut. Keren. Oke guys, jadi tadi kita udah lihat ya gimana mobil-mobil BYD itu ternyata ya keren-keren banget dan segmennya, desainnya, peruntukannya itu menurut gue beda-beda ya, tergantung lu usianya berapa dan lu tipe orang yang gimana sih. Apakah lu sedikit melambai atau lu seneng yang sesuatu yang elegan dan keren ya, sehingga lu memilih BYD Seal. But anyway, kita mau bahas tentang peluang investasinya nih. Cuan nggak ya kalau kita beli sahamnya BYD? Lu setuju nggak kalau kita kupas tuntas nih rahasia bisnisnya BYD? Kenapa dia bisa sampai mengalahkan Tesla? Dan gimana nih dari sudut pandang investasi, potensi cuan dari saham BYD kalau kita bandingkan dengan saham Tesla dan saham raksasa Toyota, Nissan, Honda, bahkan Amerika Ford. So kita bakal compile semuanya perusahaan itu, kita bandingkan dari sisi investasi dan finansial dan keuangannya, mana yang lebih bagus nih buat kita invest. Kalau lu penasaran, langsung like video ini dan share ya videonya. Kita langsung bikin video kupas tuntas rahasia bisnis dan keuangan BYD. Sampai ketemu guys di part 2 bersama Benix dan BYD. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.